Ende Susanti, mahasiswi PPG D3 dari Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan NIM 5120204079. Saya akan melakukan praktek pembelajaran pendidikan agama Kristen di kelas 7. Selamat menyaksikan. Selamat Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Bagus kalau hari ini kita boleh dipertemukan kembali di kelas kita, yaitu materi pendidikan agama Kristen. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, proses pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu mengundang Tuhan di dalam doa. Mari salah satu pimpin kita dalam doa. Guru dan teman-teman, mari kita sepakati dalam doa. Teman-teman, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Hari ini kurang bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Guru dan teman-teman, dari kita sepakati dalam doa. Kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dan rumah kami hingga tiba dan selamat. Padamu pada pagi yang indah ini kami mau melakukan aktivitas belajar kami. Jaga dan lindungi kami hingga kami bisa menyelesaikan aktivitas kami di pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu tanya kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua. Berarti hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir dan tidak ada yang sakit ya. Berarti kita hari ini hadir semua. Oke, kalau hadir semua, sekarang kita buka bukunya. Buka di halaman 1, itu bab 1. Mari buka. Oke, bab 1 di situ berbicara. Coba baca. Allah memperbarui hidup manusia. Oke, Allah memperbaharui hidup manusia. Itu yang akan menjadi materi kita hari ini. Nah, sebagai pendukung untuk materi kita hari ini, mari kita sama-sama baca dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Ini baca di depan. Dan buka Alkitab 2. Sudah? Belum. Sudah? Sudah. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku
kecelakaan untuk menjadikan keadaan depan harapan. hari depan yang penuh harapan. Nah, ini merupakan ayat pendukung untuk materi kita hari ini. Ya, bahwa dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Nah, mari kita lihat ini. Apa yang dimaksud? Nah, tentu ketika kita waktu SD kita memiliki segala cita-cita saya. Setelah saya SD, saya masuk SMP. Setelah masuk SMP, saya harus menjadi juara kelas. Nah, terus namun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau kita impikan. Nah, tidak sesuai karena yang menjadi juara itu hanya berapa orang? Tiga orang. Yang pertama juara 1, yang kedua juara 2, yang ketiga juara 3. Tetapi ayat ini, firman ini menasihatkan kita agar kita tidak merasa kecewa, tidak merasa padahal saya berharap saya mau menjadi seorang juara, tapi tidak juara. Itu adalah rencana kita, tetapi Tuhan memiliki rencana yang lain. Nah, selanjutnya, sekarang kita masuk ke tujuan dari materi atau tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu, mari baca bersama-sama. Peserta didik dapat menjelaskan makna pertobatan sebagai pembaharuan hidup. Yang kedua, tujuan materi kita hari ini adalah mengindikasikan contoh-contoh pembaharuan hidup yang dilakukan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun komitmen pembaharuan hidup yang dilakukan oleh anak. Nah, inilah yang harus kita pahami. Inilah yang harus kita mengerti. Hidup yang diperbaharui oleh Allah adalah hidup yang berubah menjadi lebih baik. Apalagi? Menjauhi perbuatan dosa dan mendekati kepada Allah. Apalagi? Pembaharuan diri itu bukan terjadi pada diri sendiri, melainkan karena kehendak Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa kalian merasa melakukan kesalahan dan ingin memperbaikinya? Pernah tidak? Pernah. Nah, terus bagaimana jika kita mendapatkan kesempatan? Bagaimana jika kita mendapatkan kesempatan kedua kali untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Tentunya kita merasa senang, bahagia karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Terus, menurut kalian apakah
Gereja. Kedua, lagi gegere. Gereja. Assalamualaikum anak-anak semua. Kita terus bersama Bu Ana dan sini. Ingat ya selalu tidak ada anak-anak semua. Saya buat bagaimana perasaan melihat gambar-gambar ini. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan faktor penting dalam menciptakan kehidupan sekolah yang baik. Namun sayangnya belum semua orang sekolah dapat menjaga kebersihan lingkungannya. Siapa yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Tentu saja ini merupakan tugas seluruh warga sekolah, yaitu siswa, guru, staf, karyawan, dan kepala sekolah. Jadi anak-anak, tanggung jawab kebersihan sekolah bukan saja milik penjaga sekolah. Semua warga sekolah memiliki tugas untuk menjaga sekolah agar tetap bersih. Kira-kira ketika kita di sekolah, selalu saja ada titik kotor di sekolah. Di mana saja ada titik kotor di sekolah itu? Yang pertama, biasanya di kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi adalah salah satu tempat yang selalu digunakan oleh warga sekolah. Nah, biasanya kurangi kesadaran untuk menjaga kebersihan kamar mandi membuat kamar mandi menjadi salah satu tempat paling kotor di sekolah. Yang kedua, di ruang kelas. Ruang kelas biasanya juga nampak lebih kotor daripada ruangan lainnya. Anak-anak yang habis jajan biasanya bungkus makanan, haluman makanan, dan potongan kertas terkadang menghias kolom meja. Siapa yang suka membuang sampah di kolom meja? Mulai sekarang jangan lakukan lagi. Selain itu, ada juga siswa yang suka mencoret-coret meja ataupun tembok kelas sehingga ruangan ini tampak kurang enak dipandang. Yang ketiga, di area sekitar tempat sampah. Sampah yang membludak menjadi salah satu penyebab sekolah menjadi kotor. Selain itu, beberapa siswa biasanya melempar bungkus makanan ke arah tempat sampah. Dia tidak peduli apakah sampah tersebut masuk ke bak sampah atau tidak. Berikutnya, saluran air di depan kelas. Nah, di saluran ini juga biasanya menjadi tempat yang kotor di sekolah. Kenapa? Siapa yang juga menyapu kelas tapi mengarahkan kotorannya ke saluran air? Biasanya siswa yang kurang menyadari kebersihan lingkungan sekolah, dia akan membuang sampah saat dia menyapu di kelas ke saluran air. Mereka kurang menyadari pentingnya kebersihan saluran air. Jika masalah air tidak berfungsi dengan baik, maka kemungkinan akan terjadi penyumbatan saluran air dan bisa membuat air sekolah kita menjadi banjir. Berikutnya, selain tadi tempat-tempat kotor yang ada di lingkungan sekolah, kita juga harus tahu bagaimana cara agar sekolah kita tetap bersih, yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang pertama, anak ingat ya, kalian harus selalu melakukan piket kelas. Melakukan piket kelas adalah salah satu tindakan efektif untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jika kalian sedang menjadwal piket, kalian harus membersihkan seperti menyapu, membersihkan meja dan papan tulis. Selain itu, mereka juga harus bisa menegur teman yang tidak mau menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Lalu yang kedua, membuang sampah di tempatnya. Kalau kalian mencintai lingkungan yang bersih, kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Kalian tidak mau kan dihukum ibu dan bapak guru karena membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, menjaga kebersihan kamar mandi
Yang kedua, dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat menghindarkan warga sekolah dari penyakit. Lingkungan sekolah yang bersih pastinya terbebas dari kuman dan virus penyakit, sehingga warga sekolah dapat terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus dan kuman. Kebersihan sekolah juga dapat menghindarkan siswa, guru, dan karyawan dari penyakit demam berdarah. Yang ketiga, lingkungan sekolah menjadi nyaman dan sehat. Lingkungan sekolah yang bersih pasti akan nyaman dan sehat. Seluruh warga sekolah akan merasa nyaman berada di kelas, kantin, taman, dan bahkan nyaman menggunakan kamar mandi. Lingkungan seperti ini. Oke. Nah, kalian sudah tadi melihat itu video atau video tadi di situ dia di awal menayangkan tentang apa? Sekolah. Lingkungan sekolah ya, yang kotor. Nah, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Apa yang kalian lihat tadi dari video ini? Nah, tadi kok kotor. Setelah itu memiliki perubahan. Terus apa yang berubah? Jadi bersih. Menjadi bersih. Oke. Kalian tadi sudah menonton ini video. Sekarang ibu akan membagikan kalian dalam tiga kelompok. Tiga toh? Sudah? Kalau sudah, ibu akan membagikan tugas yang harus kalian bahas. Setelah kalian bahas, kalian akan presentasikan ke depan. Oke. Kalian buka itu yang sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kalian buka itu Alkitab, terus makna apa yang ada atau yang makna apa yang ada dalam itu 2 Korintus. Nah, kalian cari maknanya kata. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Nah, kalian cari maknanya apa? Oke. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ibu akan meminta untuk kalian mewakili dari masing-masing kelompok untuk membacakan atau menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Kelompok 1. Kelompok 1. Baik, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, makna dari 2 Korintus ayat 15-17 adalah
bahwa orang percaya yang beriman kepada Allah mengalami dan pasti akan berbuat hormat dan rohani yang tadi menentukan kehidupan layak yang dosa dan kubur serta memulai hidup baru dengan pola pikiran sikap dan tegak melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah meskipun secara fisik tubuh tetap sama. Inilah hasil dari diskusi kami. Saya bersatu. Terima kasih. Oke, terima kasih buat kelompok 1. Mari. Kelompok 2. Baik, selamat siang dan salam. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kelompok 2, makna dan kisah para 3 ayat 19. Makna dari ayat ini adalah seruan kepada umat manusia untuk mengakui kesalahan mereka, melakukan perubahan hati dan pikiran dan hidup, bertobat, sehingga mereka dapat menerima pengampunan Allah, mengalami pembaharuan serta sukacita hidup bersama Dia. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Sekarang kelompok 3. Selamat pagi dan shalom. Baik, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut dari hasil diskusi kami menemui makna dari Roma 12 ayat 2. Maknanya adalah hidup yang dipimpin Tuhan, untuk percaya tidak dibiarkan mengikuti bahwa nafsu atau tekanan dunia, melainkan dipanggil untuk dikendalikan oleh Roh Kudus menjadi teladan. Dengan hidup dalam pembaruan budi, umat Kristen dapat menjadi teladan. Inilah hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 3 yang mana tadi kita telah mempresentasikan hasil diskusi kita, yaitu dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang mana hasil diskusi kita di situ menjelaskan tentang bagaimana pertobatan, hidup baru, proses pembaharuan yang berasal dari Allah. Ya. Nah, menekankan bahwa pembaharuan bukan hanya tentang tidak berbuat dosa, tetapi juga melakukan perbuatan baik. Nah, tadi kita telah mendiskusikan tentang 2 Korintus 5 ayat 17. Di situ menekankan manusia untuk mengakui kesalahan mereka. Berarti mereka ingin hidupnya diperbaharui atau diubah oleh Allah. Nah, oke, kita telah belajar pada hari ini. Sekarang kita merefleksikan materi dari pembelajaran kita ini atau dari bab 2 ini. Mari kita refleksikan apa yang telah kita pelajari tadi. Ibu akan membagikan Oke, dari kertas yang Ibu bagikan tadi, kalian refleksikan perbuatan atau kebiasaan buruk
buruk yang ingin kamu tinggalkan. Tuliskan 2 contoh kebiasaan buruk yang ingin kamu tinggalkan agar kamu menjadi diperbaharui oleh Allah atau diubah oleh Allah. Tuliskan ya. Terus yang lagi, tuliskan sebuah doa komitmen bahwa doamu bahwa kamu mau menjadi orang yang dipakai Tuhan atau diubah oleh Tuhan. Tulis di situ. Oke, kalau sudah, mari kumpul itu lembar kerja tadi. Oke. Tadi kita telah merefleksikan dari materi kita tadi yang telah kita pelajari dari awal. Bahkan kita telah kerja kelompok juga. Nah, sekarang kita akan mengakhiri kelas kita hari ini. Namun dari materi tadi bahwa Allah rindu untuk memperbaharui hidup kita dan kita harus meresponi dengan pertobatan. Nah, itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita atau di dalam perubahan. Baik, materi kita hari ini sampai di sini. Kita akan lanjut untuk materi minggu depan. Sebelum, ayo kembali dulu. Kembali kasih balik dulu. Baik, materi kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri kelas kita akan mengundang Tuhan di dalam doa. Ibu yang akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dari tadi Tuhan, sehingga pada saat ini anak-anak-Mu telah menyelesaikan pembelajaran ya Tuhan, yaitu pembaharuan kehidupan yang terbaharui oleh Allah Tuhan. Kami rindu Tuhan terus memperbaharui kami. Kami rindu Tuhan terus memberikan kami perubahan dalam kehidupan kami, dalam sikap tingkah laku kami ya Tuhan, agar menjadi bekal di dalam kehidupan kami masa depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami hari ini, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan jaga lindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami hari ini. Amin. Baik, pertemuan kita sampai di sini dengan